Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba hasil kita pakai knalpot on the speed. Menurut pengalaman pribadi, penggunaan knalpot on the speed standar racing untuk Satria Ayu. Untuk kelebihannya menurut saya knalpot ini sungguh cukup responsif ya, untuk di kecepatan di RPM tinggi maupun di RPM rendah. Kemarin udah saya coba bawa tes San Mori tipis-tipis lah di daerah pegunungan. Untuk hasilnya lumayan, tarikannya lumayan, dan cukup garing suaranya, lumayan lah terdengar suara daripada motor-motor rekan saya yang lain. Di antara kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya kalau menurut saya, hasil pemakaian saya sendiri, kekurangannya itu ini dia. Ini pemakaian baru sekitar 1 atau 2 mingguan ya, seperti itulah. Ini knalpotnya, catnya kalau menurut saya ini seperti kurang bagus kualitasnya, kualitas cat knalpotnya. Untuk warnanya sebenarnya bagus, tapi kualitasnya aja nih udah pada terkelotok-kelotok nih, udah pada terkupas ya. Sampai sini udah terkupas, ini sudah nampak seperti udah karatan di sini ya. Ada karatan. Terus yang kedua sini ya. Nah ini dia. Nah spakbordnya jadi berkerut, apa nih bahasanya nih, kasar seperti itu deh. Kasar karena panas dari knalpot ini. Tapi kalau saya pakai knalpot yang standarnya ori pabrikan, udah berapa bulan saya pakai belum ada. Tapi ini seperti ini dia. Mungkin karena jarak ini ya, jarak antara spakbord dan lehernya ini terlalu dekat mungkin. Ini yang menyebabkan itu. Tapi ya kalau kita lihat seperti ini ya, ini jadi masalah nih, jadi kurang menarik penampilannya. Tapi kalau jalan normal seperti ini mungkin ya nggak terlalu masalah lah ya. Terus yang ketiga ini ya. Nah di sini catnya, kalau sebelah sini, ini sebelah ini perutnya nih sampai ini, sampai daerah selenser nih, ini cukup rapi ya, cukup rapi menurut saya, cukup rapi. Dan hitamnya hitam Dove. Tapi kalau udah nyampe ke sini, nah ini dia. Nah ini dia nih ya. Ini udah seperti catnya meleler kayak gitu dah. Ini bukan karena pemakaian, waktu saat pertama kali saya beli juga udah seperti ini kelihatannya nih. Nah mungkin ke depan bisa lebih lagi ya, tapi maklum aja lah, ini enggak usah banyak kali komen. Knalpotnya juga harga cukup terjangkau di bawah 500-an ribu. Suaranya cukup garing ya, overall cukup lumayan bagus lah knalpotnya. Terus selanjutnya di sini yang keempat nih, di sini ini ya. Mungkin ini karena pakai
apa namanya, paku rimpet ini, paku rimpet untuk label knalpot. Nah, tapi di sini ya, di pinggir-pinggir ini nih ya, pinggir-pinggir ini di sini yang keluar, di sini lagi nih ya, di pinggir nih. Nah, di pinggir-pinggir ini, di situ dia keluar asap seperti asap-asap tipis gitu. Mungkin karena bocor di sini. Dalamnya efek dari pengeboran, dibor terus dipasang rimpet ini. Memang itu apa namanya, pasti bocornya bocor tipis-tipis gitu lah, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berpengaruh besar. Nah, ini dia cukup. Jadi mungkin ini menurut saya dari knalpot yang udah saya pakai 1 atau 2 minggu ini, udah saya bawa sunmori tipis-tipis, jalan-jalan ke daerah gunung, dan rekan-rekan saya juga melihat cukup bagus suaranya, tidak kelihatan knalpot di bawah 500 ribuan. Kalau untuk itu ya lumayan lah knalpotnya ini, dan bentuknya juga cukup sporty ya. Jadi slensernya itu mengikuti bodi belakang. Nah, sejajar ya di sini ya nih. Nah, ini antara ini dan ini seperti segaris dia ke atas. Itu salah satu kenapa saya suka bentuk dari knalpot ini. Jadi ini bukan untuk menjelek-jelekan atau apa, dan saya juga bukan disponsori oleh knalpot ini. Ini cuman berbagi aja, bagi mungkin rekan-rekan ada yang ingin mau membeli, bisa jadi referensi knalpot ini. Nah, ini dia penampakannya. Oke, kalau gitu kita coba cek sound ya, tes suara knalpotnya. Oke. Sekilas dia suara knalpot untuk merek Andisp ini. Oke, mungkin ini dulu berbagi cerita atau pengalaman menggunakan knalpot racing ini. Mungkin ke depan ada rekomendasi knalpot racing, standar racing yang lain, boleh tulis di komentar. Nanti kalau ada rezeki coba kita tes untuk kegiatan harian. Oh ya, ini spek motornya nih spek standar semua, standar OS-nya 50, karbu ori standar, semua standar, blok tak ada porting-portingan. Ya cukup lumayan untuk jalannya. Kemarin saya udah coba di trek lurus, untuk top speed bisa 140-an. Tapi kalau di jalan turunan pegunungan bisa, kemarin saya udah tes mau hampir 160. Itu udah nggak berani lagi kita geber karena jalan-jalan pegunungan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.